Untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon dulu yang hadir, nomor 40 silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dari perkara nomor 40 yang mulia hadir kuasa 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Abdul Halik Zuhri dan saudara rekan saya Abdul Hakim. Terima kasih yang mulia. Nomor 52 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nomor 52 saya sendiri pemohon prinsipal Rega Felix. Terima kasih. 55. Selamat pagi yang mulia. Untuk perkara 55 dihadiri oleh pemohon prinsipal yakni Reza Sudrajat, kemudian pendidik progresif Indonesia yang diwakili oleh Pak Satriawan, kemudian kuasa saya sendiri Alif Fauzi Nurudiastomo, kemudian sebelah kanan ada Eva Nur Cahyani, kemudian paling ujung ada Daniel Winarta, dan di belakang ada Mala Silviani dan juga Dara Rimasani. Izin menyampaikan juga yang mulia, kami sudah menyerahkan bukti tambahan 43 sampai 74, mohon untuk disahkan. Terima kasih. Baik, dari kuasa DPR silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang yang mulia, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Badan Keahlian DPR yang ditugaskan hari ini, saya sendiri Nur Azizah, di sebelah kanan saya ada Ibu Rina Sartika, kemudian di sebelahnya ada Bapak Haryanto, kemudian di belakang ada Ibu Lucia, di sebelahnya ada Mas Andre Hartian, dan sebelahnya ada Bapak Putra Rahmat. Terima kasih. Banyak sekali ya. Siap, mulia. Dari DPR. Dari Presiden silakan. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari 4 kementerian lembaga yang mulia. Pertama dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri Julian Sah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Muhammad Fuad Muin, PLH Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon beserta tim. Kemudian dari Kementerian Keuangan hadir Rofi Edi Purnomo, Kepala Biro Advokasi, Dwi Susianto Guntoro, PLT Kepala Bagian Advokasi 2 Biro Advokasi beserta tim. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Ahmad Mudzafar, Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum beserta tim. Kemudian juga kami mengikut sertakan dari Badan Gizi Nasional, hadir Ari Robi Waldi, Kepala Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan. Kemudian kami menghadirkan 3 ahli yang mulia. Pertama, Insinyur Dodi Aswadi, BSc, MA, PhD. Kemudian Profesor Dr. Hafid Abbas. Yang ketiga, Profesor Dr. Suni Umul Firdaus. Dan kami menghadirkan 3 saksi. Pertama, Ari Purnama hadir langsung. Suat SPD dari Lampung hadir by Zoom, kemudian Nur Ajijah dari Malang hadir by Zoom. Demikian yang mulia. Kalau yang saksi pernah diusulkan sidang sebelumnya? Disampaikan? Ya, sudah diusulkan yang mulia. Saksi, 3 orang saksi. Dari Yayasan IRC silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir kami dari pihak terkait dari Yayasan Edukasi Riset Cendikia, diwakili oleh saya sendiri Rizky Armanda. Terima kasih yang mulia. Dari pihak terkait Sujimin dan kawan-kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Hadir Bapak Sujimin, kuasa hukum Joko Sridodo, Bapak Lukman Hakim dan Panji. Terima kasih yang mulia. Dari Prof. Dr. Hajah Hesti Armi Wulan, SH dan kawan-kawan. Iya, selamat pagi, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari Prof. Hesti Armi Wulan dan kawan-kawan yang tergabung dalam KAS. Hadir kuasa hukum, saya sendiri Tarek Muhammad Adi Selven, serta di belakang rekan saya ada Nabila Rizkita, Danung Wirahadi, Muhammad Fawas, Wahyu Indra, Bayu Ansori, dan Fatimi Hanum. Terima kasih yang mulia. Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari izin DPR. majelis. Mohon izin majelis hakim. Dari mana? Dari perkara 55, dari pemerintah belum mengajukan saksi dalam persidangan sebelumnya, majelis. Belum, maksudnya? Tidak menginformasikan akan mengajukan saksi. Ya. Ada beberapa pihak termasuk para pemohon di persidangan ini mengusulkan saksi
atau ahli sepanjang masih haknya itu ketika proses penundaan persidangan. Dan kami karena itu hak juga tidak bisa menghalangi. Kalaupun toh diajukan hari ini, kami menolak juga nanti tidak equal. Kita harus tunda lagi nanti untuk saksi sidang berikutnya. Lebih baik memang sudah ada yang pihak-pihak pemohon yang lain juga kami akomodir juga. Seperti itu juga mengajukan ketika proses sudah sidang-sidang hampir terakhir. DPR juga pernah begitu. Jadi daripada nanti kita juga tidak bisa menolak dan harus menunda sidang lagi untuk mendengar saksi, lebih baik kita akomodir hari ini karena memang masih haknya. Baik, terima kasih Majelis. Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari DPR, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang, SH LLM MPP, kemudian dari Presiden, satu Profesor Dr. Suni Umul Firdaus, SHMA, kemudian Profesor Dr. Habib Abbas, dan Insinyur Dodi Eswardi, BSc MA PhD. Kemudian saksi dari Presiden, Arif Purnama SPD, Swaidi SPD MPD, Nur Azizah SPD. Semua ahli dan saksi karena agamanya sama, Islam semua, dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, baik ahli maupun saksi, kecuali yang online supaya berdiri dan disiapkan juru sumpah dan perangkat sumpahnya. Silakan. Dan untuk memandu lapal sumpah akan dibantu Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Untuk yang akan memberi keterangan sebagai ahli terlebih dahulu, ya, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang, SH LLM MPP, Bapak Profesor Dr. Suni Umul Firdaus, Ibu ya, Ibu Profesor Dr. Suni Umul Firdaus SHMH, Profesor Dr. Habib Abbas, dan Bapak Insinyur Dodi Izwardi BSc MA PhD. Ya, ikuti lafal sumpah ahli seluruhnya agama Islam yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik. Kemudian yang akan memberikan keterangan sebagai saksi Bapak Arif Purnama SPD, Bapak Saudi SPD MPD secara online. Baik. Kemudian Ibu Nur Azizah. Ya. Itu masih mute. Ibu Nur Azizah coba itu. Buka. Baik. Ikuti lafal sumpah saksi akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, kembali ke tempat, berikan Yang Mulia Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat ahli dan saksi. Ahli dari DPR terlebih dahulu dipersilakan. Dr. Parulian Paidi Aritonang. Waktunya maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami Yang Mulia untuk membacakan dan juga mengutarakan perihal perbandingan penyelenggaraan program makan sekolah bergizi di beberapa negara di dunia selain Indonesia.
Pertama, perbandingan hukum program dan pelaksanaannya program makan sekolah bergizi di Eropa, studi kasus Finlandia, Swedia, Perancis, Italia, dan Inggris. Negara-negara Eropa menghadirkan spektrum model hukum yang beragam dalam penyelenggaraan program makan sekolah. Dan ini membandingkan kerangka hukum dan kebijakan program makan sekolah di 5 negara. Kemudian nanti juga ada beberapa negara lain, Brazil, India, Jepang, dan satu negara lain lagi. Pertama, Eropa dulu, 5 negara yaitu Finlandia, Swedia, Prancis, Italia, dan Inggris. Dengan pendekatan yuridis, studi ini menemukan bahwa dasar hukum program mencerminkan model universal berbasis hak sosial sebagai bagian dari pendidikan, sementara Prancis dan Italia mengandalkan kombinasi regulasi gizi nasional dan otonomi daerah. Dan Inggris menerapkan model bantuan bertarget. Perbandingan ini menyoroti pentingnya pengaturan kewajiban negara secara eksplisit dalam Undang-Undang Pendidikan secara integrasi standar gizi dan regulasi untuk menjamin keberlakuan dan kualitas program. Perbandingan setiap negara, pertama Finlandia model universal berbasis hak subjektif. Dasar hukum yang berlakunya adalah Basic Education Act 628 tahun 1998 pasal 31. Undang-undang ini mewajibkan setiap negara peserta didik pada pendidikan dasar mendapatkan makan siang gratis setiap hari yang diatur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi. Kewajiban negara sangat absolut dan universal. Tidak ada persyaratan pendapatan makan siang, tidak ada persyaratan pendapatan penerima. Makan siang adalah hak subjektif setiap anak yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah pertama. Cakupannya adalah 100% siswa pendidik dasar, sekitar 900.000 anak per hari, dan program ini juga mencakup siswa pendidik menengah atas, meskipun pengaturannya sedikit berbeda. Pendanaannya sepenuhnya didanai oleh anggaran pemerintah, baik itu anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah daerah menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kemudian Swedia, sistemnya adalah universalitas dengan otonomi daerah yang kuat. Dasar hukumnya adalah Education Act tahun 2010 nomor 800. Swedia menetapkan bahwa siswa di sekolah dasar negeri berhak atas makan siang bergizi gratis. Untuk siswa menengah, kewajiban ini bersifat opsional namun lazim dipraktikkan. Kewajiban negara universal untuk jenjang dasar. Undang-undang memberikan kewajiban kepada penyelenggara sekolah atau munisipalitas untuk menyediakan makanan tanpa biaya kepada siswa. Cakupannya hampir 100% siswa SD dan mayoritas SMP. Pendanaan pemerintah daerah mendapat sepenuhnya melalui pendapatan pajak daerah, hibah negara, dan juga dari biaya rata-rata dari negara. Standar gizi, Swedish National Food Agency menerbitkan pedoman nasional yang harus dipatuhi oleh dapur sekolah. Negara Prancis, regulasi gizi nasional, penyelenggaraannya oleh daerah. Dasar hukumnya adalah tidak ada undang-undang yang tunggal yang mewajibkan penyediaan makan siang gratis universal. Kerangka hukum berasal dari Code the Education serta ART atau Peraturan Menteri tentang Standar Gizi. Undang-Undang EGalim tahun 2018 juga mewajibkan 50% produk berkelanjutan atau berkualitas untuk di kantin sekolah. Kewajiban negara, pemerintah pusat menetapkan standar gizi yang mengikat secara hukum dan juga pedoman frekuensi penyajian. Kemudian cakupannya lebih dari 60% siswa menggunakan kantin sekolah dan sekitar 30% siswa menerima subsidi penuh atau besar. Pendanaan tripartit, orang tua, kemudian negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Italia, sistemnya desentralisasi dan warisan budaya pangan. Dasar hukumnya tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan makan siang gratis universal. Regulasi utama adalah Law nomor 59 tahun 97 tentang otonomi sekolah. Kemudian ada ministerial decree-nya tentang pedoman gizi. Kemudian kewajiban negara, pemerintah pusat Italia dan hanya menerapkan pedoman umum tanpa mandat universal gratis. Pendanaan kombinasi iuran orang tua dan juga subsidi komune dan standar gizi juga ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kelima adalah model Inggris. Model bantuan bertarget pasca pasar. Dasar hukum tidak ada legal atau atas makan siang gratis universal.
Artinya kerangka hukum terdiri dari Education Act 1996 bagian 512, School Food Standard Requirement for School Food Regulation tahun 2014. Kewajiban negara hanya mewajibkan penyediaan makan gratis untuk kelompok sasaran tertentu. Semua siswa infan, siswa dari keluarga penerima manfaat tertentu. Selain itu, sekolah harus menyediakan fasilitas makan tetapi tidak wajib mensubsidi. Pendanaan pemerintah Inggris dari pusat dan juga pemerintah daerah. Dari model perbandingan di atas, model hak universal Nordik, Finlandia, dan Swedia, makanan sekolah dikonstruksi sebagai hak anak yang melekat pada status sebagai siswa. Undang-Undang Pendidikan secara eksplisit menyebutkan kewajiban negara, pendanaan bersifat struktural dari pajak daerah, pemerintah pusat, dan model ini menekankan kesetaraan mutlak dan menghapus stigma kemiskinan. Kemudian model regulasi gizi terpusat dan penyelenggaraan daerah. Kemudian perbandingan beberapa negara kembali yang terdiri dari negara Jepang, Brazil, dan juga India, serta Amerika Serikat. Perbandingan dasar hukum struktur anggaran pendidikan dari program makanan bergizi gratis di sekolah pada 4 negara Jepang, Brazil, India, dan Amerika Serikat. Pada negara Jepang, nama programnya adalah Gakko Kyusoku, kemudian Brazil PNAE, Programa Nasional de Alimento, India PM Posan, Amerika Serikat NSLP National School Lunch Program. Dasar hukumnya di Jepang Undang-Undang Makan Siang Sekolah tahun 1954, Undang-Undang nomor 160 tahun 1954, Brazil Konstitusi Federal tahun 1988, India Putusan Mahkamah Agung tahun 2001, dan Amerika Serikat Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional tahun 1946. Klasifikasi hukumnya pada negara Jepang, kegiatan pendidikan pasal 1 bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian integral dari kurikulum. Brazil, hak konstitusional warga negara merupakan penjabaran dari hak asasi manusia. India, hak dasar untuk hidup, artikel 21 konstitusinya diperintahkan oleh putusan pengadilan. Dan Amerika Serikat, program kesejahteraan federal tujuannya mengamankan surplus komoditi pertanian dan menjaga gizi. Sumber anggaran negara Jepang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga orang tua. Brazil, pemerintah federal yang ditransfer ke daerah. India, sharing pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Sedangkan Amerika Serikat adalah pusat untuk menyediakan dan serta pemerintah federal untuk menyediakannya. Kemudian keterkaitan dari analisis 4 negara tersebut, bahwa Jepang makan siang sebagai pembelajaran yang diatur sangat ketat. Dasar hukumnya tadi Gakko Kyusoku Ho, Undang-Undang Makan Siang Sekolah, pasal 1 menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memajukan perkembangan fisik dan mental anak-anak yang sehat, dan secara eksplisit menyebutkan sebagai bagian dari pendidikan. Ini fundamental karena menempatkan anggarannya di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan atau MEX dan bukan di Kementerian Sosial. Kemudian implikasi anggaran dan pendidikan, karena dianggap pendidikan, maka sekolah memiliki tenaga profesional, yaitu Eiyo Kyoyu atau guru ahli gizi yang berstatus PNS daerah. Gaji dan pelatihan mereka adalah anggaran pendidikan, kemudian biaya bahan makanan yang dibayar oleh orang tua dianggap setara dengan iuran buku atau seragam. Jepang, pendidikannya secara holistik. Program ini bukan sekedar memberikan makanan, makan siang adalah waktu pendidikan yang resmi. Siswa bergiliran menyajikan makanan, belajar tentang nutrisi, asal-usul, bahan pangan lokal, etika makan, dan tujuannya membentuk karakter dan kebiasaan hidup sehat, bukan sekedar untuk makan. Brazil, konstitusionalitas pangan lokal sebagai hak fundamental. Dasar hukumnya adalah pasal 208 Konstitusi tahun 1988, menjamin jaminan makan sebagai hak siswa. Namun revolusi hukum menjadi melalui Undang-Undang nomor 11.4947 tahun 2009. Undang-undang ini secara revolusioner mewajibkan minimal 30% dana dari pemerintah federal digunakan untuk membeli makan langsung dari pertanian keluarga. Waktunya sudah cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan. Nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan. Dilanjut dari ahli pemerintah, Prof. Suni, silakan. Izin Yang Mulia, untuk dari pemerintah
mohon dihadirkan pertama ahli gizi Pak Dodi, kemudian ahli HAM, baru Pak siapa? Pak Dodi, Pak Dodi. Dodi. Iya. Silakan. Kemudian ahli HAM baru Prof. Suni. Kenapa kok harus ahli gizi dulu nih? Ada pengaruhnya ya? Waktunya 10 menit juga, Ya. silakan. Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan saya menyampaikan pendapat sebagai ahli di bidang gizi masyarakat berdasarkan keilmuan, pengalaman profesional, hasil penelitian ilmiah, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan. Pendapat yang saya sampaikan bersifat independen, objektif, dan semata-mata didasarkan pada bukti ilmiah, scientific evidence, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun. Menurut pandangan saya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah bukan hanya merupakan intervensi kesehatan, tetapi juga merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak konstitusi anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, memperoleh pelayanan kesehatan, serta memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia, secara konsisten status gizi berhubungan erat dengan perkembangan struktur dan fungsi otak, kemampuan kognitif, kapasitas belajar, prestasi akademik, serta produktivitas seseorang pada masa dewasa. Oleh karena itu, intervensi gizi pada anak usia sekolah harus dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia atau human capital investment, bukan semata-mata sebagai program bantuan pangan. Dalam pendapat ini saya akan menjelaskan beberapa aspek yang menurut saya sangat penting dipertimbangkan oleh Mahkamah. Pertama adalah kondisi gizi anak sekolah di Indonesia berdasarkan bukti ilmiah dan data nasional. Yang kedua adalah hubungan antara status gizi dengan perkembangan kognitif dan prestasi belajar. Yang ketiga adalah upaya intervensi gizi sebagai prasyarat optimalisasi proses pendidikan. Sebagai pendapat pertama, kondisi anak sebagai gizi di Indonesia berdasarkan bukti ilmiah dan data nasional, anak usia sekolah merupakan kelompok yang mengalami perkembangan fisik, psikologis, dan neurologis secara intensif. Otak anak masih mengalami proses maturasi sehingga memerlukan asupan zat gizi dan energi yang memadai. Gizi yang tidak adekuat dapat menghambat perkembangan struktur dan fungsi otak, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik. Ini berdasarkan dari World Health Organization tahun 2024. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang mengalami fisik dan psikologis neurologis secara intensif. Oleh otak anak masih mengalami proses maturasi sehingga memerlukan asupan gizi yang adekuat. Kemampuan kognitif meliputi perhatian, memori, fungsi eksekutif, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan pemecahan masalah. Seluruh fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis dan lingkungan, termasuk status gizi anak. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023 dan juga Riskesdas 2018, pada usia anak umur 5-12 tahun telah terjadi beban ganda malnutrisi. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Ditunjukkan pada tahun 2018, anak 5-12 tahun itu stuntingnya 23,6%, dan yang 20% adalah gemuk dan overweight dan obesitas. Pada anak remaja 13-15 tahun itu 25,7% stuntingnya dan gemuknya 16%. Jadi sehingga di dalam intervensi untuk anak sekolah emang perlu kehati-hatian dalam dua beban ganda malnutrisi tersebut. Pola yang paling konsisten itu kesenjangan desa dan kota. Itu terjadi pada anak usia 5-12 tahun yang di perdesaan itu sudah stuntingnya 28,8% dan di perkotaan itu 19,%. Demikian juga gemuk dan overweight dan obesitas justru lebih tinggi di perkotaan itu 22,4%, di perdesaan 17,4%. Pada remaja 13 sampai 15 tahun pola yang sama muncul, ya artinya di perdesaan 32,1% dan 20,1% di perkotaan. Dan gemuk atau overweight dan obesitas perkotaan itu 18,2% dibandingkan 13,6%. Ini potensi untuk menjadi penyakit tidak PTM. Nah, pada saat yang sama indikator perilaku sehat juga terjadi. Artinya
hanya 3,2% tercukupi oleh konsumsi buah dan sayur. Dengan ada programnya MBG selama 16 bulan itu terjadi peningkatan mengkonsumsi buah dan sayur. Dan juga ada kurang aktivitas fisik dan juga cuci tangan yang benar, dan juga ada infeksi saluran pernapasan atas pada kelompok usia 5 sampai 14 tahun, yaitu 10,6 dan diare 7%. Seluruh angka ini menunjukkan bahwa tantangan anak sekolah bukan hanya kekurangan gizi, tetapi juga paparan pangan tidak sehat. Jadi dengan ada program MBG ini sebenarnya adalah pangan-pangan yang disampaikan itu sudah menunjukkan yang sangat baik dan adekuat. Dan juga kebersihan yang belum optimal serta aktivitas fisik yang rendah. Selanjutnya juga dalam perilaku. Jadi dibandingkan dengan perilaku di sini adalah terjadi peningkatan konsumsi makanan manis, naik dari 47,8 menjadi 56,2 sebelum program MBG ada. Minuman manis juga meningkat dari 30,2% menjadi 43,%. Makanan asin juga 43 menjadi 52,%. Nah, implikasi kebijakannya dalam hal ini adalah intervensi anak sekolah harus diposisikan sebagai agenda gizi dan pencegahan PTM, penyakit tidak menular. Ini yang penekanan dari kami sampaikan. Nah, hubungan status gizi dengan perkembangan kognitif di sini yang paling kuat adalah yang paling konsisten itu kekurangan zat besi dan yodium. Ini karena apa? Karena ini adalah meta-analisis dari RCT pada anak 6 sampai 12 tahun menunjukkan suplementasi besi memperbaiki inteligensia, perhatian konsentrasi dan memori dan ukuran efek, tetapi dampak langsung pada nilai akademik jangka pendek. Dalam beberapa kami mengambil data diinformasikan itu terjadi perubahan di akademik anak-anak sekolah. Untuk yodium, meta-analisis dan tinjauan jangka panjang menunjukkan defisiensi berkaitan dengan EQ, ya, jadi pada gangguan hormon tiroid dan perkembangan otak. Untuk status gizi kronis pada awal kehidupan berlanjut hingga sekolah desa dan dewasa. Nah, implikasi kebijakan untuk Indonesia bahwa program gizi sekolah sebaiknya tidak diposisikan hanya sebagai bantuan makan atau pangan, tetapi sebagai investasi human capital lintas sektor. Itu untuk SDGs nomor 2 itu zero hunger, SDGs nomor 3 good health, SDG nomor 4 quality education, dan SDG nomor 8 decent work economic growth. Ini yang akan dilaporkan oleh Bapak Presiden di tahun 2030 untuk keberhasilan di SDGs. Harus program di MBG itu dibuat koordinasi langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dalam badan yang telah dibentuk saat ini, yaitu Badan Gizi Nasional. Karena apa? Itu akan melahirkan banyak hasil indikator yang akan dihasilkan. Salah satunya adalah secara terfokus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya ada penekanan di dalam sekolah itu, ya, secara biologis pengaruh gizi terhadap belajar bergerak dari substrat otak ke fungsi kognitif, lalu ke performa sekolah. Jadi energi dan protein mempengaruhi ketersediaan substrat metabolik untuk otak dan kapasitas untuk mempertahankan perhatian selama jam belajar. Itu sebabnya tinjauan sistematis tentang sarapan menunjukkan bahwa konsumsi sarapan dibanding puasa memberi efek positif jangka pendek pada perhatian, fungsi eksekutif, memori pada pagi hari, terutama pada anak yang rentan secara gizi. Yang ketiga adalah upaya intervensi gizi sebagai prasyarat optimalisasi pembelajaran. Dari perspektif pengambilan keputusan, gizi bukan isu pendamping pendidikan, melainkan kondisi prasyarat agar investasi pedagogik bekerja. Anak yang datang ke sekolah dalam keadaan anemia, kurang energi, mengalami defisiensi mikronutrien, atau hidup dengan stunting tidak memasuki ruang kelas dengan daya serap yang sama seperti anak dengan status gizi baik. Jadi penekanannya adalah secara biologis, gizi mempengaruhi oksinasi otak, mielinisasi, neurotransmisi, regulasi emosi, energi, dan ketahanan terhadap infeksi. Secara perilaku, gizi mempengaruhi perhatian, memori, kerja, kelelahan, kehadiran, dan kesiapan belajar. Secara konstitusional, gizi menentukan apakah sekolah sekedar menjadi tempat hadir fisik atau benar-benar menjadi mesin akumulasi modal manusia. WHO secara refleksif menegaskan bahwa anak yang sehat belajar lebih baik, dan tinjauan sistematis terbaru pada usia sekolah menunjukkan hubungan yang bermakna antara mutu diet atau nutrien tertentu dan perkembangan neurokognitif, perilaku, serta keterampilan dasar. Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Ya. Waktu sudah cukup.
Silakan. Siapa lagi didengar berikutnya? Ahli HAM Prof. Hafid Abbas. Prof. Hafid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia pimpinan dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Wakil Pemerintah dan Wakil DPR RI, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Sungguh satu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan keterangan sebagai saksi ahli bidang hak asasi manusia yang dihadirkan oleh pemerintah dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 dan Undang-Undang Sisdiknas terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izinkan saya menyampaikan pandangan-pandangan ilmiah dari aspek HAM dengan memberi penekanan pada aspek pertama, meluruskan kerangka berpikir tentang relasi antara hak asasi manusia. Yang kedua, MBG dan pendidikan bermutu sebagai instrumen pemerata negara atau the great equalizer. Yang ketiga, program MBG sebagai instrumen negara pada pemajuan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM. Dan yang terakhir, pengalaman dan best practices dari berbagai negara. Yang mulia, izinkan saya memulai yang pertama, meluruskan kerangka berpikir tentang relasi antar hak asasi manusia. Perkara yang sedang diperiksa mahkamah ini pada hakikatnya bukan semata-mata menyangkut persoalan penganggaran pendidikan ataupun pembiayaan program MBG. Perkara ini mengandung persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana konstitusi memandang hubungan antar hak atas pendidikan dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya hak atas pangan dan gizi yang memadai dalam kerangka negara kesejahteraan atau welfare state yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Para pemohon dalam 3 perkara membangun argumentasi konstitusional yang saling berkaitan meskipun memiliki titik tekan yang berbeda. Perkara nomor 40 mendalilkan bahwa penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengenai kewajiban negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran untuk fungsi pendidikan, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dijamin pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Pemohon perkara nomor 52 juga berpendapat bahwa pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai komponen pembiayaan yang dapat dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, sehingga membuka ruang bagi berpeluangnya alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sementara pemohon dalam perkara nomor 55 mendalilkan bahwa angka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 hanyalah bersifat semu atau ilusi belaka karena sudah dikurangi dengan anggaran MBG yang sesungguhnya anggaran yang tersisa di bidang pendidikan hanya 11,96%. Pemohon juga menilai bahwa penjelasan pasal 22 ayat 3 APBN tahun anggaran 2026 sebagai bentuk perluasan makna pendanaan operasional pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusional pasal 31 ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945.
Pandangan-pandangan yang pada pokoknya sejalan dengan yang telah disampaikan oleh sejumlah ahli dan pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya. Sebagian berpendapat bahwa pemenuhan satu hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak boleh dilakukan dengan mengurangi pemenuhan hak-hak lainnya. Berdasarkan premis tersebut, pembiayaan program MBG melalui anggaran pendidikan dipandang berpotensi melanggar prinsip non-regression atau tidak boleh ada kemunduran karena dianggap mengurangi tingkat perlindungan hak atas pendidikan. Sebagai ahli dalam bidang hak asasi manusia, saya menghormati seluruh pandangan-pandangan dari mereka dan sebagai bagian dari proses konstitusional yang sehat. Namun demikian, saya berpendapat bahwa premis dasar yang mendasari argumentasi tersebut masih perlu diuji. Menurut hemat saya, persoalan utama dalam perkara ini bukanlah konflik antar hak atas pendidikan dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan bagaimana hubungan kedua hak tersebut dipahami dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara. Hukum hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia baik sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya diikat oleh 4 prinsip. 1, universal, kedua, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yang ketiga, tidak boleh dia saling tergantung dan saling berkaitan. Dengan demikian, hubungan antara hak atas pendidikan dan hak atas pemenuhan gizi tidak semestinya dipandang secara dikotomis sebagai hubungan yang bersifat saling meniadakan, melainkan sebagai hubungan yang saling menopang atau mutually reinforcement rights. Hak atas pendidikan hanya dapat dimaknai secara efektif apabila peserta didik juga memperoleh kondisi kesehatan dan kecukupan gizi yang memadai. Sebaliknya, pemenuhan gizi anak memperoleh makna konstitusional yang lebih besar apabila mendukung keberhasilan proses pendidikan. Dalam perspektif ini, program EG bukanlah pesaing hak atas pendidikan. Sebaliknya, program tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional negara untuk mewujudkan persamaan kesempatan atau equality of opportunity melalui pengurangan hambatan-hambatan sosial dan ekonomi yang selama ini menghalangi jutaan anak-anak Indonesia menikmati hak atas pendidikan yang efektif. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya meneruskan yang bagian kedua. MBG sebagai pendidikan bermutu sebagai instrumen pemerataan negara. Program MBG tidak tepat dipahami semata-mata sebagai program pemenuhan gizi. MBG merupakan salah satu instrumen pemerataan negara yang dapat dikategorikan sebagai immediate demand, most immediate demand, sebagai satu kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mempersempit kesenjangan kehidupan sosial ekonomi jurang kaya miskin yang teramat ekstrim di negeri ini. Dari data pendidikan terlihat bahwa seluruh jenjang pendidikan mulai TK, SD, SMP hingga SMA dengan jumlah sekitar 530.000 satuan pendidikan dengan diikuti 56,6 juta siswa atau hampir 57 siswa. Mereka mendapatkan layanan pendidikan dengan kurikulum yang sama, guru yang sama, buku paket yang sama, ujian standar yang sama. Namun anak-anak ini berlatar belakang dengan kehidupan sosial yang amat ekstrim, amat berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, antar wilayah, antar sekolah. Bank Dunia dalam publikasinya Indonesia Rising Divide memperlihatkan bahwa ada ketimpangan tempat anak belajar di sekolah-sekolah. 88% dari semua sekolah tadi belum berada di atas standar minimal. 40,31% masih di bawah standar minimal dan 48,89% baru berada pada garis standar pemenuhan minimal. Hanya sedikit sekali sekolah yang memberi harapan hari depan anak. 10,15% memenuhi standar nasional
dan hanya 0,65% dari semua sekolah yang ada itu yang bertaraf internasional. Mereka ini juga menghadapi kehidupan yang rapuh karena kehidupan sosial orang tuanya amat timpang. Data Oxfam memperlihatkan bahwa hanya 4 warga negara Indonesia, bukan 4 perusahaan. Tapi kekayaan yang dimiliki oleh 4 orang ini hampir sama dengan kekayaan setengah penduduk Indonesia, atau lebih 100 juta penduduk. Ada 50 orang kaya Indonesia, kekayaannya dilaporkan oleh Jakarta Post, itu setara dengan 72% dari keseluruhan APBN tahun 2021. Dalam situasi demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mampu mempersempit jurang yang amat ekstrim itu. Program MBG sebagai satu most immediate intervention yang harus dipahami sebagai salah satu instrumen pemerataan untuk menyelamatkan mereka-mereka yang tertinggal. Yang kedua, Bank Dunia juga memperlihatkan fakta bahwa umumnya lulusan pendidikan Indonesia bermutu amat rendah, hanya mampu diserap di sektor informal yang upahnya amat rendah. Bahkan pada tahun 2012 dilaporkan bahwa Indonesia salah satu negara yang terburuk dan terendah mutu pendidikannya di dunia. Sehingga juga menunjukkan bahwa 5.000 perguruan tinggi di tanah air, 99,61% hanya ada di Jawa, yang di luar yang 514 kabupaten kota hanya ada 2 tempat, yaitu Makassar dan Padang yang memiliki 3 perguruan tinggi yang berkualitas. Kita juga melihat sudah habis, Prof. Terakhir saya juga ingin menunjukkan sedikit Hakim yang mulia bahwa data ini yang terakhir dari LPS, dari hampir 700 juta rekening dan 99% rekening tersebut di bawah 100 juta dan hanya 0,01% dari jumlah rekening itu yang dimiliki oleh mereka yang tertinggal ini. Jadi hampir semua kekayaan negara ini di kelompok 50 orang tadi. Jadi negara harus hadir untuk memberi hari depan yang cerah bagi masa depan bangsa ini. Dengan itu MBG hadir sebagai instrumen penyelamat masa depan generasi bangsa ini. Demikian Hakim yang mulia, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ahli Prof. Suni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati kuasa Presiden atau pemerintah, DPR, para pemohon, pihak terkait, serta seluruh hadirin di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pagi hari ini perkenankan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli hukum tata negara dalam perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, keterangan ahli ini tidak dimaksudkan untuk menilai teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis seperti menu makanan, mekanisme distribusi, teknis pengadaan, atau model operasional program. Keterangan ini dibatasi pada perspektif hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, yaitu mengenai kedudukan APBN sebagai instrumen konstitusional, makna pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, batas open legal policy Presiden dan DPR dalam penyusunan APBN, fungsi penjelasan undang-undang, serta batas pengujian MK terhadap kebijakan fiskal negara. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa APBN itu bukan sekedar daftar angka penerimaan dan belanja negara.
Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, APBN itu merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dengan demikian APBN itu adalah instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan, memenuhi tujuan negara, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Penyusunan APBN merupakan hasil kerja bersama antara Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Karena itu pilihan alokasi anggaran pada dasarnya berada dalam ruang kebijakan konstitusional Presiden dan DPR. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. APBN tetap tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, prinsip negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Maka suatu alokasi anggaran akan sah secara prosedural apabila ditetapkan melalui mekanisme APBN yang benar, tetapi secara material harus tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi. Yang mulia, mengenai pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal tersebut menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut ahli, norma ini mengandung 3 unsur penting. Yang pertama adalah prioritas anggaran pendidikan. Kedua, adanya batas minimum kuantitatif yang sekurang-kurangnya 20%. Dan yang ketiga, adanya tujuan substansi, yaitu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ini tidak memuat daftar tertutup mengenai apa saja komponen anggaran pendidikan. Undang-Undang Dasar tidak menyebut secara limitatif bahwa anggaran pendidikan hanya mencakup gaji guru, sarana prasarana, bantuan operasional, sekolah, beasiswa, riset, kurikulum, dan komponen tertentu lainnya. Maka pasal 31 ayat 4 dipahami sebagai norma terbuka. Namun demikian, sifat terbuka tersebut bukan berarti pemerintah dan DPR bebas memasukkan program apapun ke dalam anggaran pendidikan. Keterbukaan itu tetap terikat oleh konstitusi. Setiap komponen yang ditempatkan dalam anggaran pendidikan harus memiliki hubungan langsung dan rasional dengan fungsi pendidikan, bersifat proporsional, dapat diawasi, dan tidak boleh mengurangi pemenuhan komponen utama pendidikan. Dengan kata lain, pasal 31 ini adalah komponen atau norma terbuka, tetapi bukan blank check. Yang mulia Majelis Hakim, dalam perspektif hukum tata negara, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya mencakup kegiatan pengajaran di ruang kelas. Peserta didik yang sehat hadir di sekolah, mampu berkonsentrasi, dan dapat berpartisipasi dalam pembelajaran merupakan bagian dari prasyarat fungsional bagi efektivitas pendidikan. Oleh karena itu, program MBG dapat dipahami sebagai kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan nasional sepanjang diarahkan kepada peserta didik dalam satuan pendidikan dan memiliki hubungan rasional dengan kesiapan belajar, konsentrasi, kehadiran, partisipasi, dan perkembangan peserta didik. Dalam konstruksi tersebut, MBG tidak dipahami sebagai program pangan umum. MBG hanya dapat ditempatkan dalam anggaran pendidikan apabila ia berfungsi sebagai dukungan langsung bagi peserta didik agar dapat mengikuti proses pendidikan secara lebih efektif. Namun sekali lagi konstitusionalitas penempatan MBG dalam anggaran pendidikan harus dibatasi dengan parameter yang jelas. Yang pertama, sasaran utamanya harus peserta didik dalam satuan pendidikan. Kedua, program harus memiliki hubungan fungsional dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, program tidak boleh menggantikan atau mengurangi komponen utama pendidikan. Yang keempat, penganggaran harus transparan, akuntabel, dapat dievaluasi. Yang kelima, program tidak boleh dipakai sebagai cara administratif untuk sekedar memenuhi angka 20% tanpa substansi pendidikan. Dengan demikian, ukuran konstitusionalitasnya bukan hanya apakah angka 20% tercapai secara formal, tetapi apakah substansi penyelenggaraan pendidikan nasional tetap terlindungi. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi,
Ahli juga ingin menyampaikan bahwa MBG bukan substansi dari komponen utama pendidikan. Guru, tenaga kependidikan, sarpras, bantuan operasional, beasiswa riset, akses pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik tetap menjadi bagian esensial dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu penempatan MBG dalam anggaran pendidikan hanya dapat dipertahankan apabila pemerintah dapat menunjukkan bahwa komponen utama pendidikan tersebut tetap dipenuhi dan tidak dikorbankan. Apabila MBG menyebabkan tertekannya pembiayaan komponen inti pendidikan, maka persoalannya dapat bergeser menjadi persoalan konstitusional. Sebaliknya, apabila MBG ditempatkan dalam dukungan tambahan atau layanan penunjang atau disebut dengan subsidiary services to education yang tidak mengurangi komponen utama pendidikan dan tetap memiliki hubungan langsung serta rasional dengan peserta didik, maka penempatan tersebut masih dapat dibenarkan dalam koridor konstitusi. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai open legal policy, dalam penyusunan APBN, Presiden dan DPR memiliki ruang kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan desain kebijakan fiskal tahunan. Ruang ini dapat disebut sebagai open legal policy. Dalam perkara akuo, penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan pada prinsipnya dapat dipahami sebagai bagian dari open legal policy karena dilakukan melalui Undang-Undang APBN, yaitu instrumen hukum yang secara konstitusional menjadi forum pengambilan keputusan anggaran negara. Namun, open legal policy tidak berarti kebijakan tersebut kebal dari pengujian Mahkamah Konstitusi. MK tetap dapat menguji apakah kebijakan tersebut rasional, proporsional, tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif, tidak mengaburkan mandat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak menghilangkan inti hak atas pendidikan. Dengan demikian, pertanyaan konstitusionalnya bukan apakah pemerintah dan DPR boleh memiliki kebijakan fiskal, melainkan apakah kebijakan fiskal tersebut masih berada dalam pagar konstitusi. Yang Mulia, mengenai hubungan antara batang tubuh dan penjelasan undang-undang, dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan undang-undang berfungsi untuk menerangkan norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak boleh menciptakan norma baru, memperluas norma, mempersempit norma, atau menambah substansi yang tidak ada di dalam batang tubuh. Karena itu penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026 harus dibaca secara hati-hati. Apabila batang tubuh telah membuka ruang bahwa anggaran pendidikan mencakup pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, maka penyebutan program makan bergizi gratis dalam penjelasan dapat dipahami sebagai konkretisasi atau penegasan atas norma utama. Waktunya sudah cukup, Prof. Baik, mungkin sedikit lagi. Yang Mulia, dalam perkara ini perlu dibedakan antara persoalan konstitusionalitas norma dan persoalan implementasi kebijakan. MK menguji konstitusional norma bukan semata-mata menilai keberhasilan atau kekurangan teknik pelaksanaan kebijakan. Apabila yang dipersoalkan adalah rumusan norma Undang-Undang APBN atau Undang-Undang Sisdiknas sebagai norma yang secara langsung mengaburkan makna anggaran pendidikan, maka hal itu dapat menjadi isu konstitusionalitas norma. Namun jika yang dipersoalkan itu berkaitan dengan kualitas makanan, distribusi, atau salah sasaran, pemborosan, tata kelola pengadaan, keterlambatan, atau efektivitas program, maka persoalan itu lebih tepat dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi kebijakan. Cukup, Prof. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksi siapa dulu akan didengar? Arif Purnama. Mana Pak Arif? Sana Pak, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta hadirin sidang yang saya hormati. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Purnama, lahir di Jakarta pada 11 Maret 1973.
Saya menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 34 Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti 4, nomor 32, Jatimekar, Jati Asih, Kota Bekasi. Saya menjabat di satuan pendidikan tersebut sejak tahun 2023. Pada kesempatan ini saya hadir sebagai saksi yang diajukan oleh pemerintah, garing Presiden Republik Indonesia, untuk menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri selaku kepala sekolah. Sehubungan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Yang mulia, satuan pendidikan tempat saya bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung program MBG yang telah berjalan sejak Agustus 2025 dengan jumlah peserta didik penerima manfaat sebanyak 1.069 anak. Selanjutnya berkaitan dengan penghasilan dan kesejahteraan guru. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, pelaksanaan program MBG di sekolah kami tidak mengurangi penghasilan. Seluruh guru di sekolah kami, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh dan tetap waktu di setiap bulan dan tepat waktu setiap bulan sejak program MBG berjalan, tanpa ada pemotongan maupun penundaan pembayaran sama sekali. Penghasilan tenaga guru honor dan pekerja harian lepas yang berjumlah 6 orang di sekolah kami juga tetap berjalan sebagaimana biasanya. Demikian pula proses rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di sekolah kami tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui pemerintah daerah, yaitu sebanyak 15 guru dan staf tata usaha. Mengenai kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan program MBG di sekolah kami tidak mengganggu jam belajar mengajar karena dilaksanakan pada waktu pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu pada waktu istirahat anak-anak yang kedua. Jumlah jam pelajaran per minggu, susunan kurikulum, dan jadwal mengajar guru tidak mengalami perubahan sejak adanya program MBG karena penyiapan MBG bukan dilakukan oleh guru, melainkan oleh staf tata usaha. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah kami tetap berjalan dengan baik, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan program MBG. Mengenai sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana di sekolah kami tetap berjalan dan tetap dilakukan pemenuhan maupun renovasi sebagaimana mestinya. Tidak terdapat penghentian program pendidikan di sekolah kami sebagai akibat dari pelaksanaan program MBG. Tidak ada program ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun program unggulan sekolah yang dihentikan akibat adanya program MBG. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sekolah kami. Para siswa terlihat lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama, serta berkurangnya jumlah siswa yang mengantuk dan lemas pada siang hari. Selain itu, tingkat kehadiran peserta didik di sekolah kami meningkat setelah dilaksanakannya program MBG. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Keterangan ini adalah benar berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat dan saya dengar sendiri selaku kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas, dan saya sampaikan dengan kesadaran penuh tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suwaidi, silakan Pak Suwaidi. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta hadirin sidang yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Suaidi, lahir di Pardasuka pada tanggal 5 Oktober 1975. Saat ini saya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Wargomulyo yang beralamat di Jalan Haji Dewantara, Pekan Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Saya menjabat di satuan pendidikan tersebut sejak tahun 2025.
Pada kesempatan ini, saya hadir sebagai saksi yang diajukan oleh pemerintah atau Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri selaku kepala sekolah sehubungan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Yang mulia, satuan pendidikan tempat saya bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung program MBG yang telah berjalan sejak bulan Februari tahun 2026 dengan jumlah peserta didik penerima manfaat sebanyak 64 anak. Berkaitan dengan penghasilan dan kesejahteraan guru berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, pelaksanaan program MBG di sekolah kami tidak mengurangi penghasilan guru, baik guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun pemerintah dengan perjanjian kerja, maupun untuk guru atau tenaga honorer. Seluruh guru di sekolah kami tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh tanpa ada pemotongan maupun penundaan pembayaran. Penghasilan guru honorer di sekolah kami juga tetap berjalan sebagaimana biasanya, yang pada dasarnya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sebagai contoh, satu orang tenaga honorer di sekolah kami tetap mendapatkan gaji dari dana bantuan operasional sekolah. Proses rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di sekolah kami juga tetap berjalan, sebagaimana mestinya melalui pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dengan satu orang penempatan P3K melalui proses seleksi. Mengenai kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan program MBG di sekolah kami tidak mengganggu jam belajar mengajar, karena kegiatan makan bergizi gratis dilaksanakan pada saat istirahat, pada saat anak-anak istirahat, yaitu pukul 9.30 pagi, sehingga tidak memotong jam pelajaran yang telah dijadwalkan. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa ada perubahan jadwal sejak adanya program MBG. Secara teknis, guru tetap mengajar di kelas masing-masing dan pada waktu istirahat, guru menginformasikan kepada siswa untuk makan MBG. Mengenai sarana dan prasarana pendidikan, sekolah kami tetap berjalan dan tetap dilakukan pemenuhan walaupun renovasi sebagaimana biasanya. Sebagai contoh, sekolah kami tetap mendapatkan sarana prasarana untuk pembelajaran seperti mendapatkan laptop dan TV interaktif flat panel. Tidak terdapat penghentian program pendidikan di sekolah kami sebagai akibat dari pelaksanaan program MBG, termasuk tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang dihentikan akibat program MBG. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sekolah kami. Para siswa terlihat lebih senang dan lebih aktif mengikuti pelajaran setelah makan gizi gratis. Selain dari itu, tingkat kehadiran peserta didik di sekolah kami juga meningkat sejak dilaksanakannya program MBG, yaitu rata-rata kehadiran siswa yang meningkat dari sebelumnya 90% menjadi 97% setelah adanya program MBG. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Keterangan ini adalah benar berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat, dan saya dengar sendiri selaku kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Dan saya sampaikan
dengan kesadaran penuh tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Bu Nur Azizah, silakan. Silakan Bu. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta hadirin sidang yang saya hormati. Perkenankan, saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Azizah. Saya lahir di Malang pada tanggal 15 Januari 1971. Saat ini, mohon maaf bisa di-cut dulu, karena masih adzan. Terus nggak apa-apa Ibu, terus saja. Lanjutkan. Nggak mengganggu suara kami di sini. Oh ya, oke siap. Saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah di TK Kartikanawa sekaligus sebagai guru juga. Lembaga saya beralamat di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2014. Pada kesempatan ini saya hadir sebagai saksi yang diajukan oleh pemerintah atau Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan saya alami sendiri sebagai kepala sekolah. Sehubungan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau bisa disingkat MBG di satuan pendidikan kami dan tempat saya bertugas. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, satuan pendidikan tempat saya bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung dari program MBG tersebut yang telah berjalan sejak bulan Desember tahun 2025 dengan jumlah peserta karena ini TK ya, ada 189 anak serta 20 tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya berkaitan dengan penghasilan dan kesejahteraan guru, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, pelaksanaan program MBG ini tidak mengurangi sama sekali gaji guru. Hal ini karena di lembaga kami, gaji guru tersebut memang sudah lama diambilkan dari SPP dan juga sudah tertuang dalam RAPBS yang tiap tahun. Dan selalu tiap tahun juga ada kenaikan. Dan di sekolah kami tidak ada guru honorer ataupun guru P3K, seperti itu. Mengenai kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan program MBG di sekolah kami tidak mengganggu jam belajar sama sekali. Hal ini dapat berjalan dengan baik dan telah diatur melalui sistem guru piket. Jadi mekanisme pendistribusiannya tanpa mengganggu apapun dan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Peserta didik juga selalu bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kegiatan makannya dilakukan di jam makan siang. Mengenai sarana dan juga prasarana pendidikan, di sekolah kami tetap berjalan dan tetap dilakukan pemenuhan maupun renovasi sebagaimana mestinya untuk upaya pemenuhannya. Dan pemeliharaan serta renovasi sarana prasarana tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan
yang telah ditetapkan. Karena di lembaga kami memiliki tim perencanaan sendiri sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terus terjaga dengan baik. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya menyampaikan bahwa program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik kami. Pertama ya, program MBG ini meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak-anak. Yang tadinya malas untuk berangkat sekolah, sekarang menjadi rajin. Nah, untuk pembelajaran anak-anak menjadi semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Karena kebanyakan siswa kami tidak membawa bekal dan juga terkadang banyak yang bilang tidak sarapan. Jadi program ini bisa juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif karena kebutuhan dasar peserta didik menjadi lebih terpenuhi. Ketiganya, karena menu dari MBG ini juga bervariatif, juga ada buah serta susu seperti itu. Nah, demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Keterangan ini adalah benar berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya lihat, dan saya dengar sendiri selaku saya sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Saya sampaikan dengan kesadaran penuh tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari DPR ada pertanyaan untuk ahli? Ahlinya dulu, Parulian, Pak Parulian. Baik, ada yang mulia, terima kasih. Pertanyaan untuk saudara ahli. Pertanyaan supaya dibuat singkat ya, tidak usah terlalu. Baik. Semua nanti untuk semua pihak, berlaku untuk semuanya. Silakan. Siap, terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk saudara ahli, Dr. Parulian, P. Aritonang. Bapak, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memang tidak menyebutkan frasa makan siang gratis secara eksplisit sebagai komponen pendidikan. Apakah ada doktrin hukum yang ada untuk mengatasi hal tersebut dikaitkan dengan peran negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional? Kemudian berdasarkan doktrin tersebut, apakah penyediaan program makan bergizi masih dapat dipandang sebagai kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada pilihan politik anggaran, atau justru telah berkembang menjadi konsekuensi dari kewajiban konstitusionalitas negara dalam memenuhi hak atas pendidikan? Kemudian izin mulia pertanyaan kepada ahli dari pemerintah bisa sekaligus. Oke, baik, terima kasih. Dari Presiden, silakan untuk ahlinya dulu. Terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan Singkat-singkat, Pak ya. Pertanyaan kepada 3 ahli dari Presiden. Pertama dari Pak Dodi, apakah dengan kondisi gizi Indonesia ini untuk anak siswa itu sudah memenuhi standar gizi nasional ataupun internasional? Apakah dengan demikian tepatkah intervensi gizi oleh negara ke dalam bidang pendidikan? Itu untuk ahli gizi, untuk Pak Dodi. Kemudian untuk ahli HAM, Profesor Hafidz Abbas. Tadi Prof menyampaikan bahwa gizi merupakan komponen penting dalam pendidikan. Tidak bisa dikotomi gizi dengan hak yang lain di dalam komponen mendukung pendidikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika komponen gizi itu dicabut dalam komponen pendidikan? Dampaknya bagi siswa dan dampaknya bagi dunia pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan kedua masih kepada Prof. Hafidz. Tadi disebutkan bahwa ada 5 tanggung jawab negara sebagaimana disebut di dalam pasal 28I ayat 4 konstitusi, to respect, protect, fulfill, dan enggak usah dijelaskan, ya. Pertanyaan saja. Terkait dengan itu, apakah intervensi negara memberikan gizi bagi dalam mendukung dunia pendidikan itu salah satu wujud dalam rangka kewajiban negara melakukan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan bagi siswa. Kemudian jika pertanyaan itu dibalik, jika gizi itu tidak dimasukkan dalam komponen pendidikan, apakah dengan demikian negara sudah mengabaikan kewajibannya dalam rangka pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia? Kemudian ahli dari tata negara, ada pandangan bahwa gizi atau anggaran gizi harusnya masuk ke dalam Kementerian Pendidikan. Tidak tepat jika dikelola oleh lembaga lain, dalam hal ini mungkin MBG. Bagaimana tanggapan Prof. Suni terhadap pandangan tersebut? Kemudian
bagaimana interkorelasi kelembagaan negara dalam sistem tata negara Indonesia terkait dengan BGN ini mengintervensi pendidikan. Demikian. Baik, dari DPR, silakan untuk pemerintah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan untuk ketiga ahli dari pemerintah. Berdasarkan sekaligus ya, tiga-tiganya. Ya, Oke. sekaligus ketiganya. Berdasarkan kondisi permasalahan mendasar gizi dan kesehatan di Indonesia saat ini, bagaimana tingkat urgensi menempatkan pemenuhan gizi peserta didik sebagai prioritas? Kemudian terkhusus untuk Prof. Suni, sebagai undang-undang yang memiliki karakteristik berbeda dari undang-undang pada umumnya, apa yang menjadi tolak ukur konstitusionalitas undang-undang APBN dan sejauh mana kewenangan konstitusional dari DPR dan Presiden dalam pembentukannya? Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon ada Pak Yuliansyah untuk ahlinya DPR. Cukup. Cukup. 40 silakan. Izin Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Singkat-singkat ya Pak ya. Siap, pertanyaannya sangat singkat. Pertama saya tujukan ke Pak Ahli Parulian dari DPR. Bahwa ahli tadi mengatakan memang di negara penerapannya anggaran yang begitu berbeda dan kita tahu itu bahwa cuman persoalannya memang di negara lain itu pemotongan dari APBN itu 1%, kita ini 7% paling tinggi. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya di negara tersebut yang ahli sebutkan ketika dana pendidikan dipotong itu mengganggu tujuan pendidikan atau tidak, dan bagaimana dengan kesejahteraan guru dan sarana dan yang lainnya? Yang kedua, pertanyaan singkat juga kepada ahli Pak Dodi, ahli gizi. Kemarin DPR menjelaskan ada dua prinsip yang paling penting, prioritas dan proporsional. Dan ini juga tadi ditegaskan oleh ahli dari pemerintah dan ahli hukum dan yang lain dan ahli HAM juga. Pertanyaan ahli, apakah hari ini idealnya itu gizi itu katanya 1000 hari, artinya dia umur 2 tahun. Apakah masih masuk prioritas atau bagaimana kalau diterapkan sampai ke SMA? Ahli HAM Yang Mulia, kalau diizinkan. Silakan. Ahli Pak Prof. Hafid, izin mau tanya ahli. Saya mau tanya bahwa kita tidak anti intervensi terhadap gizi atau pendidikan. Cuman ketika ada dua sama-sama hak, sama-sama penting, intervensi pendidikan dan intervensi gizi, mana yang harus kita dahulukan? Apa tadi ahli mengatakan lulusan kita mutu pendidikannya itu di bawah, rendahnya, kualitasnya sangat di bawah sekali. Seharusnya menurut kami atau saya yang paling penting itu adalah intervensi pendidikan, bukan kemudian memotong dana pendidikan. Itu bagaimana ahli? Cukup. Terakhir untuk Prof. Suni yang mulia, biar lengkap yang mulia. Tadi ahli mengatakan, tadi juga disebutkan oleh pertanyaan dari DPR, ada 8 komponen untuk dana pendidikan. Dan ini MBG ini tidak disebutkan. Apakah itu bukan dari pemaknaan atau perluasan makna inkonstitusional yang dimandatkan oleh pasal Undang-Undang Dasar? Dan bahwa ahli juga mengatakan bahwa tadi norma ini sifatnya terbuka, tapi dengan catatan tidak boleh mengganggu tujuan pendidikan. Tapi faktanya hari ini itu banyak mengganggu dana pendidikan. Itu bagaimana ahli? Terima kasih Yang Mulia. Rega Pilik, ada pertanyaan untuk? Ada Yang Mulia, terima kasih. Pertama kepada ahli gizi Pak Dodi. Pertama gini, tadi kan dibahas mengenai hubungan korelasi antara gizi dan kognitif ya. Itu kan faktornya banyak, ada pola makan, lalu hormon, di jurnal juga ada regulasi glukosa dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini kan ada orang tua yang sudah mampu, dia sudah memberikan makan bergizi, dan di berita itu ada di Sleman misal ada keracunan, padahal dia peringkat ke-7 pola ketahanan pangan yang tinggi di Indonesia. Nah, riset ahli, nah yang dimaksud oleh ahli tadi itu apakah risetnya, skupnya spesifik kepada pihak yang stunting atau kepada seluruh rakyat Indonesia? Sampelnya seperti apa? Kedua, ukuran yang paling tepat kalau kita mau bilang intervensi gizi ini berhasil, MBG ini berhasil. Nah, apakah objeknya atau subjeknya itu sebaiknya yang stunting saja, atau universal terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk orang yang telah mampu? Nah, parameter apa yang kira-kira
bisa menjadi acuan yang tepat bahwa MBG ini berhasil. Terima kasih. Itu yang ke ahli gizi. Lalu paralel ke Pak Dr. Parulian ya, dengan Prof. Suni karena agak nyambung. Tadi kan berkaitan dengan perbandingan dengan negara lain. Nah, metode perbandingannya ini apa yang digunakan dalam artian kalau kita komparasi ke Finlandia, Swedia, dan lain sebagainya, apakah comparable dengan Indonesia? Apple to apple atau tidak? Itu metodenya apa dan di layer mana komparasi itu dilakukan? Lalu, kalau tadi kan dibahas regulasinya ada. Di Indonesia pun sekarang kita sudah ada. Nah, yang mau saya pertanyakan, bagaimana perbandingan rasio anggaran MBG-nya dengan rasio anggaran pendidikannya? Itu, sehingga kita bisa ada gambaran bahwa kita ini rasional atau tidak rasional itu. Terusnya nyambung ke yang Prof. Suni tadi kan pertanyaan pokoknya gini, MBG ini apakah komponen utama pendidikan atau tidak? Nah, kalau di pasal 31 ayat 4 itu kan frasa yang digunakan prioritas dan seminimal-minimalnya, dalam artian paling kecil 20%. Nah, kalau MBG bukan komponen utama pendidikan dan dipadatkan dalam 20%, kan secara logika otomatis mengurangi komponen utama pendidikan. Itu logikanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 20, kalau MBG bukan komponen utama pendidikan, seharusnya kan dia keluar dari 20%. Meskipun dia boleh di dalam anggaran pendidikan, tapi bukan mandatory spending. Misal 25%. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah MBG itu komponen utama pendidikan dan apakah 20% itu ya sudah hanya untuk komponen utama pendidikan saja. Jadi kalau misalnya MBG mau ada, biar dia rasional, dia 20% plus berapa persen, itu saja. Terima kasih. Nomor 55 silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mungkin nanti izin dilanjutkan oleh prinsipal juga. Satu orang saja juru bicaranya. Keduanya punya porsi pertanyaan yang berbeda ya? Beda, silakan. Ya, baik. Pertanyaan saya mungkin untuk ahli HTM, Prof. Suni. Sekarang ini mungkin saya memandang bahwa ada tren di mana dalam tata susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan soal Perpres semacam memiliki daya ikat untuk mensinkronisasi atau mengharmonisasi ke level undang-undang. Nah, ini juga terjadi di penyelenggaraan MBG gitu ya, bagaimana di level Perpres, di Perpres 83 dan juga 115, terus ada semacam penyisipan di undang-undang juga. Dan ini tidak hanya terjadi di MBG, di PSN juga begitu, Perpresnya 2016, kemudian disinkronisasi di Undang-Undang Cipta Kerja di 2020. Nah, bagaimana ahli memandang fenomena tersebut? Apakah ini memang mencirikan adanya eksekutif heavy yang mulai dirasakan dalam proses legislasi atau bagaimana? Terima kasih. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Beda ahli ya? Iya. Jangan. Terima kasih Yang Mulia. Iya. Izin untuk ahli dari ahli gizi ya. Yang pertanyaannya adalah tadi Bapak mengatakan hubungan gizi dengan perkembangan kognitif, memperbaiki intelijensia dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian apakah melalui MBG yang diberikan kepada murid-murid kemudian langsung serta-merta berdampak terhadap peningkatan kompetensi literasi numerasi kita yang rendah, selalu rendah gitu ya. Apakah itu langsung berdampak gitu. Kemudian faktor lain untuk mempengaruhi kompetensi seorang murid itu kan ada gurunya, ada proses pembelajarannya gitu. Di sisi lain gurunya dikejar-kejar pinjol, tidak sejahtera, gajinya yang honorer. Pak Hafid Abbas juga sangat tahu itu, guru-guru honorer yang gajinya sangat tidak layak, termasuk P3K paruh waktu. Itu kan juga komponen yang justru langsung pertanyaan saja Pak, ilustrasinya tidak usah disertakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah langsung serta-merta ketika ada intervensi MBG, anak langsung literasi numerasinya menaik, kompetensi kognitifnya langsung melonjak gitu. Itu pertanyaan untuk ahli gizi. Kemudian untuk Prof. Hafid Abbas, terkait dengan tadi dikatakan bahwa 56 juta murid diajar oleh guru yang sama, buku paket yang sama. Bukankah realitanya 3,4 juta guru itu statusnya berbeda-beda, Prof? Ada guru PNS, ada P3K paruh waktu,
P3K penuh waktu, dan guru honorer, dan guru-guru swasta. Yang lagi-lagi Prof juga lebih tahu dan tahu juga bahwa kesejahteraan mereka sangat rendah gitu. Nah, ketika dengan intervensi MBG, apakah komponen esensial pendidikan yang namanya guru, yang namanya sarana prasarana sekolah ini kemudian otomatis akan membuat kualitas pendidikan kita langsung tinggi, karena tadi Prof menjelaskan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia gitu. Apakah melalui intervensi MBG lantas kualitas pendidikan kita langsung naik, gurunya langsung sejahtera gitu. Di sisi lain justru gurunya tidak sejahtera gitu. Demikian, terima kasih. Baik, untuk saksi pertanyaannya adalah Saksi siapa? Saksi ketiganya yang mulia. Ya. Berapa gaji guru di tempat Anda mengajar? Lalu bagaimana perasaan guru-guru Anda ketika mendengar bahwa upah pencuci ompreng lebih besar daripada Kalau upah perasaan guru? itu pendapat. Oh iya. Yang dilihat baik. saja, yang dirasakan. Oh boleh. Seperti itu. Yang kedua. Ganti pertanyaannya. Itu saja, soal gaji saja. Iya yang mulia. Oke. Soal gaji saya, soal pendapat guru-guru. Oke. Pendapat mengenai apa? upah itu. Lalu yang ketiga soal fasilitas yang saat ini terjadi di sekolah, apakah ada peningkatan semenjak MBG masuk ini atau malah tetap standar? Fasilitas ada peningkatan atau tidak ya setelah ada MBG? Oke. Cukup ya? Cukup yang mulia. Izin yang mulia. Terakhir majelis ke ahli yang berbeda. Ahli DPR. siapa? Pak Parulian. Silakan. Ya, pertanyaannya Pak Parulian, tadi dibandingkan dengan negara-negara lain, Finlandia, Swedia, Prancis, Italia, Inggris, Brazil, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Pertanyaannya pertama, berapa gaji guru di sana perbandingannya dengan PDB kalau ada? Yang kedua, apakah masih ada di negara-negara perbandingan tersebut sekolah-sekolah yang ambruk karena angin ataupun anak-anak yang masih harus menempuh jarak 7 km untuk bersekolah? Apakah masih ada di wilayah tersebut? Terima kasih. Dari majelis, Pak Arsul dulu silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada para ahli, Pak Dekan Dr. Parulian Paidi Aritonang, Prof. Suni Umul Firdaus, Prof. Hafid Abbas, dan Pak Dr. Dodi Isawardi, serta para saksi Pak Arif Purnama, Pak Suaidi, dan Ibu Nur Azizah. Saya barangkali ingin mulai, meskipun nanti mengharapkan juga pencerahan lebih lanjut dari para ahli, tapi tidak untuk para saksi. Ya. Saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suni Umul Firdaus. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar, karena ini saya garis bawahi Prof. Gitu ya. Tadi Prof mengatakan bahwa pemberian gizi atau yang kita kenal sebagai MBG itu bukan merupakan primary services to education, gitu. Ya, paling tidak ini saya memahaminya dalam konteks yang juga disinggung oleh Prof dalam keterangan ahli dari konsepsi tentang COFOG, ya, Classification of the Function of the Government yang dikeluarkan oleh OECD, ya kan itu. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai dalam mengikuti pikiran Prof itu sebagai secondary services to education, ya, lebih ke sana. Nah, pertanyaan klasiknya kemudian, ya, apakah kemudian katakanlah kita tidak mempersoalkan konstitusionalitas MBG-nya, ya, tapi yang kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. Ini itu, ya. Jadi Pak Irizawardi, kita tidak sedang berselisih tentang apakah program MBG itu bermanfaat atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berselisih itu. Ya. Nah, apakah kalau misalnya, ya, sebuah program yang statusnya adalah secondary, ya, to secondary services to education, ya, itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi,
Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional? Ya, penempatan dalam konteks perkara ini tentu kemudian penempatan anggarannya ya dalam mata anggaran pendidikan. Pertanyaannya kan itu. Apalagi kan dari 7 parameter yang Prof sampaikan itu kan antara lain pada nomor 4 saya lihat program pada maksudnya program pendidikan. Ini kan Prof tegas-tegas mengatakan tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, karena MBK itu sekali lagi bukan primary services tapi secondary services to education, ya. Ketika kemudian itu tadi pertanyaannya dia ada sementara yang primary services itu belum dipenuhi, ya. Apakah itu menurut Prof tetap konstitusional? Ataupun kalau konstitusional tapi bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat? Itu kan kalau MK ini kan kira-kira kan pendekatannya kan itu. Jadi bukan pendekatan quote unquote ini nggak pas ya. Bukan pendekatan Wahabi lah kalau nggak hitam putih begitu kan gitu. Nah, tapi ada 4 pilihan kan kayak begitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu ya. Nah, ini saya mohon pencerahan juga dari Prof Abbas. Jadi persoalan kita adalah persoalan adanya keterbatasan kemampuan fiskal ya. Dan sementara ada fungsi-fungsi utama primary services yang harus dijalankan termasuk dalam konteks pendidikan. Dan itu nyata Prof Abbas. Di ruang ini itu sedang juga disidangkan ya pengujian undang-undang guru dan dosen. Ya. Para guru bersaksi juga. Bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya masih di bawah UMR. Ya. Ini dari perguruan tinggi terkemuka, saya tidak bicara dari perguruan tinggi yang ini. Ya, itu menurut keterangan mereka. Dan juga dari serikat pekerja para dosen, dari perguruan tinggi terkemuka juga. Hadir di ruang ini menyampaikan keterangan. Nah, ketika kita ada pada keadaan seperti itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, ini kan sama-sama HAM nih Prof, itu ya. Mana yang harusnya didahulukan? Itu loh perspektifnya. Nah, saya mohon pencerahan dari para ahli ini tadi. Ya. Nah, terakhir, barangkali walaupun ini tidak directly constitutionality problem gitu ya, Pak Dodi Iswardi, ya. Ini kan kalau kita lihat dari data BPS lah, barangkali ya. Itu kan kelas menengah kita ada 47,85 juta orang. Dan kemudian itu setara dengan 17,13% penduduk kita. Nah, ini saya terpaksa pinjam AI ini, karena saya tidak menemukan datanya. Ya, itu kalau kemudian 17,13% itu kita nisbatkan dari jumlah anak-anak kita yang berusia 0 sampai 19 tahun itu ada 88,81 juta ya. Ini maka 17,13%-nya itu 15,2 juta anak. Nah, saya berpikir ya kalau salah dikoreksi nggak apa-apa, Bro. Walaupun hakim kan boleh juga dikoreksi. Ya. Nah, itu kan kalau yang namanya kelas menengah, ini belum menghitung kelas atas ini baru sampai kelas menengah itu intervensi gizinya kan ya barangkali berbeda dengan katakanlah yang di bawah. Bahkan berbeda dengan yang sedang kelas yang menuju ke menengah, tapi tidak di bawah lagi. Itu. Nah, saya ingin perspektif Pak Dodi gitu loh. Jadi problema MBG kita itu apa dalam konteks implementasi. Itu saja supaya bisa memberikan
ini juga pencerahan juga, terlepas dari apakah itu persoalan konstitusionalitas atau bukan. Itu aja. Terima kasih, kami kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Prof. Saldi silakan Yang Mulia. Saya singkat saja kepada tapi bisa dijawab langsung ya Pak Dr. Parulian. Dari negara-negara yang tadi diambil sebagai komparasi Pak Parulian, itu ada nggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20% untuk pendidikan? Tolong dijawab Pak. Tidak ada Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya. Yang berikutnya untuk Prof. Suni, ini boleh dijawab langsung, boleh nanti. Di poin E, itu kan poin E angka 4 itu seolah-olah seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Arsul, MBG bukan komponen utama, karena di sini ahli mengatakan program tidak menggantikan, tidak mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Jadi kan ahli mau mengatakan nih MBG bukan komponen utama kan? Oke. Tapi di bagian kesimpulan poin 2, itu seolah-olah ahli menganulir itu dengan mengatakan penempatan MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan. Nah, tolong ini dijelaskan ahli. Jadi jangan sudah menegaskan lalu melipir lagi untuk membenarkan sesuatu yang secara konstitusional dipersoalkan penempatannya di dalam anggaran pendidikan. Makasih Pak Ketua. Silakan. Ahli Pak Parulian dulu, singkat-singkat, jika ada yang isunya berkelindan bisa langsung dijawab sekaligus. Baik, terima kasih. Pertama, pertanyaan apakah ada doktrin yang dikenal di pendidikan terhadap penjaminan seperti ini? Ada 2 doktrin yang kami temukan, yaitu pertama in loco parentis, yaitu bahwa sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua, dan juga doktrin parens patriae. Nah, ini negara sebagai pelindung utama bagi warga yang rentan. Nah, dalam konteks pendidikan ini, bahwa doktrin in loco parentis ini menempatkan guru sekolah dan negara sebagai pengganti orang tua selama jam sekolah. Dan dalam perkembangannya, doktrin ini juga meluas, dan ketika anak-anak dalam penguasaan negara atau sekolah seperti sekolah negeri dari pagi hingga siang, maka kewajiban orang tua dalam memberi makan beralih secara hukum kepada negara, dan negara tidak dapat memaksakan anak belajar selama 6-7 jam di sekolah tanpa memastikan asupan energi mereka terpenuhi. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan perbandingan presentase, ini belum menjadi fokus kami, dan mungkin izin nanti kami akan memberikan secara tertulis terkait dengan perbandingan masing-masing rasio anggaran di beberapa negara tersebut. Kemudian beberapa negara yang disebutkan seperti Jepang, India, Brazil, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, kemudian juga Perancis. Nah, apakah ini apple to apple? Ini kami membandingkannya apple to apple karena fokusnya pada bagaimana setiap negara itu meletakkan kewajiban anggaran untuk makan siang ini, ya. Jadi secara overall semuanya hampir dalam sebuah undang-undang tentang pendidikan. Ya, kalau tadi terkait dengan konstitusi, kami tidak menemukan di konstitusinya, tetapi semua secara eksplisit kepada undang-undang pendidikan, kecuali negara Prancis. Ya, Prancis itu tidak secara eksplisit pada pendidikan. Inggris, Swedia, kemudian beberapa negara lain. Nah, terkait dengan ada pertanyaan tadi, apakah berapa gaji guru masing-masing? Nah, ini juga belum kami fokuskan kepada perbandingan gaji guru. Kemudian nanti akan kami sertakan. Terakhir, bagaimana dengan keadaan apakah beberapa negara tersebut dengan kondisi sekolah yang rusak dan juga beberapa sekolah yang ambruk? Mungkin secara eksplisit India dan Brazil itu masih mempunyai masalah terhadap hal tersebut, ya. Dan juga kekhususannya adalah India terutama itu tidak dalam undang-undang edukasi, dia dalam putusan Mahkamah Agung. Kemudian juga Brazil itu
juga tidak dalam spesifik secara hukum pendidikannya. Saya rasa itu saja. Baik, dari Pak Dodi silakan. Terima kasih, mohon izin Yang Mulia Ketua Badan Majelis Hakim Konstitusi untuk menjawab. Hampir kami melihat pertanyaannya hampir mungkin kumulasi Ya, seluruhnya. langsung sekaligus saja. Baik, pertama adalah standar yang dikembangkan yang gizi nasional di Indonesia itu sudah memenuhi syarat seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menganahkan bahwa pelayanan gizi itu pada tahap siklus kehidupan. Di RPJMN 2025 sampai 2029 juga sudah menetapkan dalam perbaikan gizi merupakan salah satu strategi utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pembangunan manusia dan mengurangi ketimpangan kesehatan. Dan dalam implementasi itu ada 2 Permenkes sebenarnya yang sedang diperbaiki, yaitu pedoman gizi seimbang yang menekankan bahwa anak sekolah harus memperoleh konsumsi makanan beragam, aktivitas fisik yang cukup, perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan berat badan secara rutin. Dan pertanyaan dari DPR tadi itu menggunakan angka kecukupan gizi yang dianjurkan nomor 28 tahun 2009. Jadi sehingga pemberian MBG kepada sasaran itu sudah memenuhi syarat. Dia 25 sampai 30% dengan kecukupan dari pola gizi seimbang. Nah, sebelum ini belum ada dia. Jadi di Indonesia ini belum ada memberikan makan yang lengkap seperti yang dilaksanakan di Kabinet Bapak Presiden pada tahun 2025 ini. Jadi sehingga dalam Permenkes tersebut itu sudah memenuhi. Nah, karakteristik dari sebenarnya saya langsung ke Bapak ini, karakteristik pemberian ini sebenarnya adalah perbedaannya sangat kuat dia sebenarnya. Jadi pertama adalah sasaran intervensi gizi antara anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui dan balita itu didasarkan pada perbedaan karakteristik fisiologis, kebutuhan zat gizi, tujuan intervensi, periode pertumbuhan, serta luaran kesehatan yang ingin dicapai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep daur hidup life cycle approach. Jadi sebenarnya untuk memberikan anak yang tadi kelompok miskin ada kuintil 1, kuintil 2 sampai ke 5 itu sebenarnya adalah saya selaku Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia itu sudah menjelaskan kepada Badan Gizi Nasional dan juga kami di SPPG itu ada pengawas gizi untuk memberikan pelatihan-pelatihan, harap kehati-hatian memberikan pada kelompok golongan menengah ini. Karena itu akan berdampak mereka terkena status gizi overweight atau obesitas. Itu yang sebenarnya. Jadi kami mengawasi di situ, Pak. Yaitu yang karakteristik sudah kita pahami dan mereka sudah kami lakukan pendidikan sehingga jangan sampai nanti pada saat pemerintah melakukan survei gizi kepada penerima manfaat itu terjadi peningkatan overweight atau obesitas. Karena ini adalah kalau overweight obesitas itu potensi terdekat adalah faktor risiko mereka menjadi PTM, Pak. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dijaga di kami di Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, ini juga pengalaman saya juga sebagai mantan direktur gizi di Kementerian Kesehatan di tahun 2013 sampai 2019. Ini pertanyaan tadi dari pemohon. Pertama begini, pada kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, pemerintahan sebelumnya itu sudah berhasil menurunkan stunting itu 19,8. Cut off point-nya WHO itu adalah 20%. Harusnya Indonesia tuh merayakan, Pak. Ya, jadi target global gizi di dunia itu harus menurunkan stunting 40%. Indonesia berhasil, Pak. Tapi nggak ada yang merayakan itu. Saya tidak mengerti. Gitu, karena saya sudah pensiun di 1 Maret 2023 dan saya hanya sebagai Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi di Indonesia. Nah, ini sebenarnya, kembali tadi ada pertanyaan bagaimana kelompok yang lain, yang 8.000 hari pertama kehidupan, yang umur Bapak Majelis jadi Pak Asran itu betul juga, 0 sampai 19 tahun. Jadi konsep sekarang ini sudah 8.000 hari pertama kehidupan. Di dunia nggak ada, Pak, baru Indonesia. Ya, makanya luar biasa betul Indonesia, saya lihat, waduh hebat sekali nih pemerintah Indonesia. Jadi sehingga kalau kita melihat dari 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan itu sudah berhasil dengan semua peraturan yang ada. Dengan ada MBG, jadi di dalam mengatasi strategi kompleksitas masalah gizi itu sudah dilakukan fortifikasi, sudah dilakukan diversifikasi, sudah dilakukan suplementasi. Tapi suplementasi ini hanya untuk kelompok rentan 1000 hari pertama kehidupan. Anak sekolah belum, Pak. Nah, sekarang ini anak sekolah diberikan, itu luar biasa. Nah, di sini yang terjadi adalah saya sebenarnya udah capek juga menyampaikan
Sebenarnya MBG ini pertama kali adalah perubahan perilaku makan, Pak. Sesuai dengan Lancet. Lancet menyatakan bahwa dunia kita ini dengan perubahan global yang begitu dahsyat, ada climate change, harus kembali ke pola makan sehat. Tidak boleh lagi makanan-makanan yang tidak sehat nih, itu ceritanya. Karena ada industri dan usaha sini yang saya tidak akan berani mengungkapkan karena ada yang udah ini. Jadi sehingga MBG ini akhirnya pure murni pendekatan dengan pangan. Nah, kalau mau MBG ini berhasil, Pak, harus kita sabar dulu selama 12 bulan sebenarnya. Baru bisa kita nilai. Jadi tidak bisa langsung berubah kognitifnya, nggak bisa. Nah, tadi kami sampaikan, saya sampaikan itu ada 2 zat gizi yang namanya mikronutrien, yaitu zat besi sama yodium. Yodium ini ada di tiroid sini nih. Jadi pada saat anak-anak sekolah tanpa makan, kalau makan nasi itu dia bisa bertahan sekitar 1 jam. Tapi kalau dia nggak makan, udah nggak sanggup, Pak, menerima pelajaran. Yang paling terdesak itu adalah oksigen darahnya ke otak, itu nggak sampai, Pak. Karena tidak ada Fe tadi. Nah, adanya MBG, adanya dari buah-buahan dan sayuran, ditambah dengan protein, itu mengantarkan makanan itu langsung ke otak. Jadi si anak tuh senang dia menerima pelajaran. Selama ini nggak ada. Pemerintah, saya juga direktur gizi dari tahun 2013 sampai 2019, saya hanya memberikan advokasi. Makanlah. Makan apa, Pak? Kami nggak punya makanan di rumah. Sekarang ada makanan. Makanya di dalam pedoman gizi seimbang itu ada pesan 10 sebenarnya. Yang pertama itu adalah syukurilah makanan yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang belum ada di kita. Kalau saya baru pulang dari Jepang kemarin, Pak, saya belajar. Itu sebenarnya pertanyaan dari Pak Majelis Pak Arsul Sani tadi itu menggambarkan bagaimana pada saat makanan SPPG itu datang ke sekolah, pertama kali yang makan itu kepala sekolahnya. Agak diringkas, Pak, jawabannya, Pak. Agak diringkas. Ya, jadi artinya makan. Nah, disitulah terjadi perubahan perilaku, Pak. Jadi akhirnya peserta didik memilih makanan seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Dari Prof. Hafid, silakan. Juga agak ringkas, Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya sedikit memberi refleksi bahwa sejak kita memilih jalan demokrasi lebih seperempat abad silam, kita didikte oleh hukum Darwin, survival of the fittest, yang kuatlah yang menguasai segala-galanya. Sehingga publikasi Bank Dunia yang saya rujuk tadi itu memperlihatkan data yang sangat akurat, terutama untuk masalah pendidikan. Kita lihat di Papua, di Kabupaten Asmat misalnya, 89% anak-anak SD di sana belum bisa membaca menulis. Di sejumlah kabupaten di pegunungan lulus SD 60% belum bisa membaca menulis. SMP 50% belum bisa. SMA masih ada 40%. Dengan itu amat penting untuk kita menyelamatkan hari depan pendidikan kita. 88,8% sekolah kita, satuan belajar yang lebih 500.000 itu, hanya 0,67% yang berada pada standar internasional. Tapi di sisi lain, saya juga ingin menunjukkan bahwa anak ini tidak tumbuh di atas pelataran kehidupan sosial yang homogen, amat ekstrim. Beda misalnya di Belanda atau di Eropa, Perdana Menterinya 14 tahun berkuasa, dia naik sepeda untuk perpisahannya, karena kehidupan masyarakatnya relatif setara. Kalau kita di sini baru saja misalnya jabatan sekian sudah dikawal sekian banyak forader gitu. Itu kesenjangan sosial ini amat memprihatinkan karena anak didesak untuk menjalani pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, proses belajar yang sama, harus standar yang sama, tapi kehidupan sosial amat ekstrim perbedaannya. Tadi Bapak Ketua ingin saya menyampaikan sekali lagi bahwa saya amat terharu melihat data Lembaga Penjamin Simpanan LPS pada akhir April 2026 ini. Terdapat 667,1 juta jumlah rekening, tapi 99% rekening itu jumlahnya kecil, 659,69 juta, itu di bawah 100 juta. Kalau naik di atas 100 juta, maka terdapat 0,5% dari jumlah itu, 3,3 juta. Tetapi kalau naik 5 miliar, maka itu ternyata 0,01% meningkat.
Jadi, dan anehnya lagi, dari sekitar 7.000 triliun ini, 80% dana itu ada di Jawa. Jadi kalau saja kita mengabdi pada hukum Darwin, semua kebijakan, semua peraturan perundang-undangan, kata Bank Dunia, Indonesia divide, kalau dia tidak bubar, dia hancur dari dalam. Presiden Prabowo pernah menyampaikan Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030. Semoga saja kita bisa hadir untuk menyelamatkan negeri ini, karena kesenjangan sosial yang amat-amat ekstrim, keempat terburuk di dunia. Dengan itu kehadiran MBG ini sebagai jembatan yang amat urgen untuk menyelamatkan mereka-mereka ini. Ya sudah cukup, Prof. Ya dengan itu semoga semua keputusan di Mahkamah Konstitusi dapat memihak ke mereka yang hampir punah di negeri ini. Dia hanya penonton saja. Untung ada MBG. Cukup, Prof. Terima kasih. Dari Prof. Suni silakan, singkat, Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia, tapi mungkin tidak bisa singkat karena yang dirujuk itu adalah saya menyampaikan. Nanti selebihnya bisa tertulis. Baik. Ya, karena kami harus memanage persidangan. Baik. Kami masih ada 3-4 sidang lagi setelah ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi karena pertanyaan Prof. Arsul Sani ini juga sangat luar biasa karena berkaitan dengan parameter konstitusional yang saya munculkan di poin 4. Bahwa parameter dikatakan konstitusional, program tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah ini kan yang harus dibuktikan. Saya mencoba membaca kerangka pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, itu harus dibaca sebagai bagian dari konstitusionalisme substansial. Artinya bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ini tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban angka atau formalitas fiskal. Tapi ada instrumen yang untuk memastikan terpenuhinya substansi hak atas pendidikan. Kalau tadi disampaikan adalah komponen utama pendidikan ini harus tetap diarahkan pada unsur-unsur yang secara langsung membentuk penyelenggaraan pendidikan. Pada saat yang sama, konstitusionalisme juga mengakui adanya ruang kebijakan pembentuk undang-undang untuk merumuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan konstitusional. Maka dalam konteks APBN, Presiden dan DPR memiliki ruang open legal policy untuk menentukan prioritas dan desain kebijakan fiskal. Namun sekali lagi, ruang itu tidak tanpa batas. Tetap setiap kebijakan kebijakan anggaran ini tetap tunduk pada prinsip rasionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan inti atas pendidikan. Nah, dalam kerangka konstitusionalisme substansial ini, MBG ini tidak dapat diposisikan sebagai pengganti atau pengkurang komponen utama pendidikan. Posisi konstitusionalnya adalah sebagai program pendukung yang melengkapi ekosistem pendidikan. Maka dengan demikian, ukuran konstitusionalitasnya bukan semata-mata apakah MBG dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan, melainkan apakah penempatan itu bisa menjaga substansi atas hak pendidikan. Maka di catatan saya ini kami menyampaikan bahwa penempatan MBG ini dalam anggaran pendidikan itu bisa dinilai konstitusional sepanjang dimaknai, dilaksanakan sebagai dukungan hubungan langsung dan rasional kepada peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan tidak mengurangi komponen utama pendidikan, serta tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional Presiden dan DPR dalam menyusun APBN dan keuangan negara. Itu saya kira singkat. Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dari saksi Pak Arif, tadi yang ditanya langsung jawab saja Pak. Kalau tidak menjawab juga tidak apa-apa karena soal gaji kan sifatnya harus dilindungi, itu termasuk bagian dari data pribadi. Silakan. Terkait gaji, alhamdulillah tidak ada yang terkurangi, tidak ada yang terpotong, tidak ada yang jumlahnya berapa tadi ditanya? Oh jumlahnya, jumlah sangat tergantung pada pangkat dan golongan. Izin. Iya, itu ngeles nih. Bagaimana? Yang honorer alhamdulillah di Kota Bekasi ya Pak, di Kota Bekasi dan itu di sekolah saya, sekolah negeri itu
Kalau yang honorer, alhamdulillah sekolah kami sudah tidak ada honorer, semua Ya, sudah ya P3K. sudah. Berarti tidak ada yang Jadi pegawai Memenuhi UMR enggak, Pak? Pak, memenuhi UMR apa enggak? Kalau P3K ya memenuhi UMR. Kalau Oke. yang paruh waktu itu ya mendekati UMR. Ya. Dari Pak Swaidi di Lampung di Pringsewu, Tanggamus, gimana? Ada honor tidak? Kemudian Bapak gajinya berapa? Mau sampaikan di persidangan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Suaranya tidak keluar, Pak. Terima kasih. Untuk gaji yang P3K, saya contohkan kalau saya itu sekitar gaji pokoknya 3.200.000-an. Dengan tunjangan-tunjangan 4.300.000 sampai 4,5 lah. Untuk P3K. Tapi kalau yang untuk honor, tenaga honor ya, karena guru kita tidak ada lagi. Tenaga honor itu. Baik, terima kasih. Bu Nur Azizah. Iya, Bu Pak. Nur, ya silakan Bu. Kalau di saya itu kan lembaga PAUD ya. Swasta ya Bu? Iya, swasta, lembaga PAUD swasta. Dan alhamdulillah kalau di saya itu semua gajinya kan dari pendapatan sendiri dari SPP. Saya itu ada 2 juta gaji saya sendiri, mohon maaf. Terus itu masih ada juga insentif dari pemerintah. Maksudnya apa? Sertifikasi dari pemerintah. Itu. Ya, yang honorer tidak Bu, yang tidak tetap. Iya. Apa? Karena di kami tidak ada honorer, tidak ada P3K. Jadi rata-rata Ya. itu masih 1 juta ke atas sampai 2 juta itu. Ya, berjenjang tergantung jabatannya ya Bu ya, atau masa kerja ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum ditutup persidangan ini, dari pihak terkait Yayasan Edukasi Riset Cendekia, IRC mengajukan bukti untuk permohonan 40, PT1 sampai dengan PT9, betul ya? Iya betul yang Betul. Kemudian dari pihak terkait KALS itu untuk permohonan tiga-tiganya 40, 52 dan 55, PT1 sampai dengan 43, betul ya? Benar yang mulia. Kemudian bukti tambahan dari pemohon 55, P43 sampai dengan 74, betul ya Pak ya? Baik, sudah diverifikasi kami sahkan. Baik, untuk semua pihak, mohon kemudian DPR, pemerintah dan pihak terkait, hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan-permohonan ini. Oleh karena itu, jika akan mengajukan kesimpulan, Mahkamah memberi kesempatan hingga 9 Juli 2026 hari Kamis, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Terima kasih. Kemudian sebelum ditutup, terima kasih untuk para ahli, Dr. Parulian, kemudian Prof. Suni, Prof. Hafid, dan Pak Dodi. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi kami dalam memutus permohonan ini, termasuk terima kasih juga untuk saksi Pak Arif Purnama, Swaidi, dan Ibu Nur Azizah. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2026 untuk perkara nomor 40, 52, dan 55 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 143 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terima kasih, selamat siang.
langkah penuh makna menuju tugas negara tercinta. Di balik layar kerja tiada henti, itulah kami sang abdi negeri. Dari Sabang sampai Merauke, ASN berdiri tegak dan bangga. Semua bersatu dalam cita, melayani dengan sepenuh jiwa. BKN, oh BKN tercinta, bapaknya ASN di seluruh Nusantara. Menata, membina jadi cahaya untuk negeri, selamanya setia. Rekrutmen jujur tanpa celah, penuh integritas, itulah cara. Digital melaju tanpa ragu, pelayanan prima jadi tuju. Tak terlihat di layar kaca, tapi kerjanya tak terasa. Bersama kami bangsa maju, langkah ASN kokoh bersatu. BKN, oh BKN tercinta, bapaknya ASN di seluruh Nusantara. Menata, membina jadi cahaya untuk negeri, semuanya setia. BKN tetap di hati, penjaga amanah abdi negeri. Bersama BKN kita berbakti untuk Indonesia yang lestari. BKN, oh BKN tercinta, bapaknya ASN di seluruh Nusantara. Menata, membina jadi cahaya untuk negeri, selamanya setia. Untuk negeri, selamanya setia. Mulai hari semangat bersinergi, ASN pilar negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan.